Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tio Ali Priantama dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 saya dari mata kuliah algoritma dan struktur data dengan soal-soal sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu mengapa tipe data penting dalam sebuah pemrograman. Menurut saya penting karena untuk mendeklarasikan variabel sebelumnya harus ditentukan tipe datanya terlebih dahulu. Tipe data ini menentukan nilai yang dapat disimpan variabel tersebut dan operator-operator apa saja yang dapat dikerjakan padanya. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap perintah yang akan dilaksanakan oleh komputer. Soal nomor 2 yaitu jelaskan apa itu percabangan dan jenis-jenis percabangan dan penerapannya dalam pembuatan program. Percabangan atau branching adalah salah satu bentuk kontrol program. Percabangan berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Jenis-jenis percabangan adalah sebagai berikut. Percabangan yang pertama adalah percabangan if. Percabangan if adalah pengambilan keputusan berdasarkan kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi tertentu. If digunakan untuk mengeksekusi statement yang bernilai benar atau true. Sedangkan if tidak akan mengeksekusi apapun jika statement bernilai salah atau false. Berikut adalah contohnya dari program if yang penerapan. Di sini kita dapat melihat membuat variabel nilai, lalu membuat printf masukkan nilai, lalu memunculkan nilai di sini. Apabila nilai kurang dari 50, maka akan dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kurang dari 50, maka tidak akan ada output yang keluar. Lalu percabangan yang kedua adalah percabangan if else. Ternyata if else digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Bila kondisi diuji terpenuhi, program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Dan bila kondisi yang diuji salah, program akan menjalankan pernyataan-pernyataan yang lain. Berikut adalah contohnya. Di sini kita membuat variabel nilai, lalu membuat input masukkan nilai. If-nya jika nilai kurang dari 50, dinyatakan Anda lulus. Muncul akan mengeluarkan output Anda lulus. Lalu jika nilai kurang dari 50, maka akan mengeluarkan output Anda tidak lulus. Percabangan yang ketiga adalah percabangan if else if. Dalam kasus tertentu, sebuah konstruksi if dan else terdapat bentuk bersarang atau nested. Bentuk bersarang merupakan contoh bentuk dari sebuah atau beberapa buah pernyataan if dan else yang terdapat dalam bentuk if dan else yang lainnya. Nested if dan else merupakan pernyataan yang lebih rumit dibandingkan dengan pernyataan if dan else sederhana sebelumnya. Berikut adalah contoh programnya. Jika memasukkan kondisi 1, maka akan mengeluarkan output statement. Jika kondisi 1 salah, maka akan mengeluarkan output kondisi yang kedua. Jika program tidak cocok dengan kondisi 1 dan 2, maka akan mengeluarkan kondisi selanjutnya. Begitupun seterusnya. Lalu percabangan yang selanjutnya adalah percabangan switch case. Kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Dengan kata lain, program percabangan switch case dapat lebih ringkas dibandingkan dengan if else if sebelumnya. Berikut yang di atas adalah contoh program if else if, yaitu jika nilai x sama dengan 0, maka akan mengeluarkan output x bernilai 0. Begitupun seterusnya. Namun, jika menggunakan switch case, percabangan switch case dapat diganti menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca dengan contoh program sebagai berikut. Switch akan memasukkan kondisi, lalu di sini mengeluarkan output pertama, output kedua, output ketiga, dan seterusnya. Lalu selanjutnya soal nomor 3 adalah jelaskan bentuk-bentuk perulangan sederhana dan perulangan bersarang.
Loop atau perulangan memiliki tujuan untuk mengulang sebuah statement beberapa kali, tergantung kepada jumlah yang diinginkan atau tergantung kondisi yang disyaratkan. Pengulangan proses merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh semua compiler bahasa pemrograman. Jenis-jenis perulangan adalah yang pertama yaitu perulangan for. Pernyataan dengan for biasanya digunakan untuk pernyataan yang sudah ditentukan jumlah pengulangannya. Berikut adalah contoh programnya. Keterangannya adalah di nomor pertama kita akan mengeksekusi inisialisasi berisi nilai awal sebuah variabel yang disetting dengan variabel counter. Inisialisasi hanya dieksekusi sekali. Lalu di nomor 2 akan memeriksa kondisi. Jika kondisi bernilai benar, maka akan melakukan instruksi yang ada pada loop pada nomor 3. Lalu selanjutnya eksekusi yang berada di nomor 4 yang berfungsi untuk merubah nilai dan mempengaruhi kondisi. Setelah itu kembali ke poin 2 memeriksa kondisi dan seterusnya. Jika bernilai salah, loncat ke poin 5 yaitu instruksi berikutnya di luar looping atau proses. Setelah itu looping berakhir. Lalu jenis perulangan yang selanjutnya ialah perulangan while. Pernyataan perulangan ini biasanya dapat digunakan bila belum diketahui pasti berapa banyak yang akan dilakukan pengulangan pernyataan-pernyataannya. Berakhirnya pengulangan ini ditentukan oleh suatu kondisi. Bila kondisi sudah tidak terpenuhi, maka pengulangan akan berakhir. Dengan kata lain, selama kondisi masih terpenuhi, pengulangan akan terus dilakukan. Berikut adalah contohnya. Di nomor 1 akan mengeksekusi inisialisasi berisi nilai awal sebuah variabel yang disetting untuk sebuah variabel counter. Lalu setelah itu akan memeriksa kondisi di nomor 2. Kondisi sendiri merupakan suatu ekspresi boolean yang artinya hanya dapat benar dan terus seperti sebelumnya. Jika bernilai benar, maka akan melaksanakan instruksi yang ada pada loop pada nomor 3. Eksekusi setelah itu akan melakukan eksekusi di poin 4 yang berfungsi untuk merubah nilai dan mempengaruhi kondisi. Lalu kembali ke poin 2 memeriksa kondisi dan seterusnya. Jika bernilai salah, akan loncat ke poin 5 yaitu instruksi berikutnya di luar looping atau proses looping berakhir. Lalu jenis perulangan selanjutnya adalah perulangan do while. Perulangan do while merupakan modifikasi dari perulangan while, yaitu dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya akan merupakan kondisi sebuah perulangan while, yaitu memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya lakukan dahulu sebelum perulangan, baru periksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Berikut adalah contoh dari program do while. Di sini kita akan mengeksekusi inisialisasi pada nomor 1. Lalu setelah itu akan mengeksekusi pada poin 2 instruksi perulangan. Setelah itu mengeksekusi pada poin 3 merubah kondisi. Lalu pada poin 4 akan memeriksa kondisi. Jika bernilai benar, maka akan melaksanakan instruksi yang ada pada loop pada poin 2 pada nomor 2. Lalu kembali ke poin 3 memeriksa kondisi dan seterusnya. Jika bernilai salah, maka akan loncat ke poin 6 yaitu instruksi berikutnya di luar looping atau proses looping berakhir. Lalu di nomor selanjutnya, nomor 4 yaitu bagaimana cara membuat fungsi dalam bahasa C++. Baik dari cara penamaan fungsi, pendeklarasian fungsi, pembuatan parameter dan pemanggilan fungsi, dan nilai byte. Cara penamaan fungsi yaitu penulisan nama fungsi boleh bebas, tidak ada standar penamaan tertentu. Atau fungsi bahasa C++ selama mengikuti aturan penulisan identifier, yakni tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh mengandung spasi. Beberapa ada yang menyukai menulis dengan bahasa snake case dengan garis bawah atau camel case yang huruf depan menggunakan huruf kecil lalu huruf selanjutnya menggunakan huruf besar. Setelah penulisan nama fungsi terdapat tanda kurung. Nantinya tanda kurung ini bisa diisi dengan parameter atau argumen. Pendeklarasian fungsi untuk melakukan pendeklarasikan
suatu fungsi juga membutuhkan sintaks dan tidak boleh terbalik dalam penulisannya, seperti tipe underscore nilai balik nama fungsi dalam kurung daftar argumen. Tipe nilai balik bisa diisi dengan berbagai jenis tipe data sesuai kebutuhan seperti integer, float, dan lain-lain. Jika fungsi tidak memiliki nilai balik, bisa menggunakan void. Nama underscore fungsi bisa diisi dengan nama yang diinginkan sesuai dengan aturan. Lalu daftar underscore argumen bisa diisi dengan pendeklarasian variabel yang akan menampung nilai argumen dari perintah pemanggil. Lalu pendefinisian fungsi dan pembuatan parameter seperti berikut adalah badan fungsi diisi dengan perintah atau statement yang akan dieksekusi. Berikut adalah contoh dari script sebuah fungsi. Tipe nilai balik menyatakan data jenis apa yang akan dikembalikan oleh fungsi sebagai hasil proses. Nama underscore fungsi harus mengikuti ketentuan penulisan identifier atau aturan penulisan seperti sebelumnya. Daftar argumen terdiri dari 0, 1, atau beberapa parameter. Argumen atau disebut juga dengan parameter formal merupakan data yang harus dikirim kepada fungsi untuk diolah oleh instruksi return digunakan untuk mengembalikan hasil proses kepada pemanggil. Lalu untuk pemanggilan fungsi, berikut adalah contoh dari script pemanggilan fungsi. Nama fungsi diisi dengan nama fungsi yang akan dipanggil dan harus sama dengan nama fungsi yang akan dipanggil. Lalu daftar argumen diisi dengan nilai yang akan dikirim ke parameter fungsi yang akan dipanggil. Namun jika fungsi tidak memiliki parameter, maka argumen dikosongkan. Lalu soal nomor 5 adalah buatlah fungsi untuk menukar dua buah bilangan dengan menggunakan parameter secara acuan. Pada program C++ di atas, seperti di layar, menggunakan variabel sementara dengan nama term. Pertama, variabel dengan nama nomor 1 dan nomor 2 diasumsikan sebagai angka masukan pertama dan kedua. Lalu, variabel dengan nama angka 2 diasumsikan sebagai angka masukan kedua. Program tersebut akan menukarkan nomor 1 menjadi nomor 2, sedangkan nomor 2 menjadi nomor 1. Sebagai contoh, dengan masukkan angka pertama, yaitu 3, lalu angka kedua yaitu 6, maka setelah dijalankan, program akan mengeluarkan seperti pada output seperti di layar, yaitu nilai angka pertama yaitu 6, nilai dari angka kedua yaitu 3. Sekian presentasi dan penjelasan dari topik besar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.